Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi Kepanjen adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengusung visi pengembangan pemikiran filosofis yang kritis, terbuka, dan kontekstual dengan semangat pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Berlokasi di Kepanjen, Malang, kampus ini terintegrasi erat dengan Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah, sebuah pesantren yang menanamkan nilai-nilai keislaman yang mendalam, etika spiritual, dan kedisiplinan ilmu. Integrasi ini menciptakan lingkungan pendidikan yang unik, di mana kajian filsafat modern dipadukan dengan tradisi intelektual pesantren, membentuk pribadi-pribadi yang berpikir tajam, berakhlak luhur, dan siap memberi kontribusi bagi masyarakat secara intelektual dan moral. Saudara, ada pertanyaan yang telah berusia 3 abad, 300 tahun, dan pertanyaan ini telah melanglang buana dari Asia, Afrika, hingga Eropa, bahkan Amerika. Pertanyaan itu adalah, limaza ta'akharal muslimun wa taqaddamal akhar? Kenapa umat Islam terbelakang, bangsa Indonesia ini mundur, sementara umat lain, bangsa lain progres, maju? Rupa-rupanya sejauh ini kita telah buruk dalam berinvestasi di bidang pendidikan. Sebut saja riset yang dilakukan oleh UNICEF 2016, minat baca bangsa ini adalah terburuk nomor 2 di dunia setelah Botswana, ini negara terbelakang di Afrika. Kemudian disinformasi berita menyerang kita, hoax, kemudian kita gampang mengalami ejakulasi informasi, darurat akal sehat, darurat literasi, dan darurat berpikir yang jernih. Kenapa? Karena sekolah kita tidak menyediakan spiritual depth, kedalaman spiritual, noble karakter, ketinggian karakter. Sekolah kita hanya sibuk kepada excellent achievement, tetapi basisnya, filosofinya, pemikirannya diabaikan sama sekali. Kenapa kita harus belajar di pesantren? Baik, mula-mula pesantren adalah diadaptasi dari istilah Sanskerta sastri. Sastri adalah cantrik pelajar yang mempelajari sastra, dan sastra adalah kitab suci. Tempat di mana para sastri belajar disebut pesantren. Kenapa sih harus belajar di sana? 2. Pertama adalah pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang mula-mula membentuk karakter bangsa ini, memahat kepribadian bangsa ini. Yang kedua, santri terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan bahkan mengisi kemerdekaan. Dan para santri yang kita kenal sebagai kaum sarungan, merekalah yang memiliki inisiasi mendirikan republik ini. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih berani menyambung nyawa, mempertaruhkan harta, jiwa, keringat, air mata, bahkan nyawa, kecuali kaum sarungan itu. Dan kabar baiknya, di lembaga ini, di pesantren ini terintegrasi dengan Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi. Kelak, pesantren ini dan sekolah ini dikenal sebagai pesantren literasi, pesantren filsafat. Ketika saya diminta memberi kuliah di beberapa tempat di New York, di Philadelphia, di Boston, kemudian di California, San Francisco, di LA, bahkan di Frankfurt sebagai guest honor di acara Frankfurt Book Fair, beberapa peserta atau diskusan ini bertanya ke saya, "Pak, bukankah Indonesia mayoritas Muslim? Bukankah lembaga pendidikan paling banyak di Indonesia ini pesantren? Bukankah ulama atau sarjana Islam banyak sekali di Indonesia? Tapi mana karya mereka? Mana karya tulis mereka? Saya belum pernah mendengar nama-nama mereka." Baik, kemudian saya jawab, pesantren di satu sisi dan maupun Sekolah Tinggi Filsafat di sisi lain yang integral di lembaga kita ini ingin membekali santri tidak hanya dengan ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu nakli, tekstual, tafsir, fikih, hadis, dan sejenisnya, tapi juga membekali santrinya untuk atau para mahasiswanya untuk memiliki ilmu-ilmu akli, ilmu-ilmu rasional, filsafat, logika, social engineering, politik, kebudayaan, peradaban, sejarah terutama, dan lain-lain.
Oleh karena itu, pesantren ini tidak hanya peduli kepada sebagaimana motonya kepada spiritual depth, tapi juga noble karakter, keluhuran budi, progressive thinking, berpikir yang progresif, yang maju, yang berkembang, visioner, dan bahkan kelak outputnya memiliki excellent achievement, pencapaian yang excellent, prestasi yang istimewa. Karena itu, falsafah yang kita ketengahkan, nilai yang kita angkat adalah change, mengubah atau mengganti. Change adalah creative, holistic, acceptability, goal-oriented, dan efisiensi. Dan dengan menggunakan model pengajaran atau metode pembelajaran SMART, yakni soft skill, measurable, kemudian actionable, responsible, dan time bound, maka pembelajaran di Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi yang terintegrasi dengan pesantren ini berusaha menjawab tantangan-tantangan, pertanyaan-pertanyaan kenapa Islam tidak punya sumbangsih, kenapa Islam terbelakang, umat Islam ini mundur sementara bangsa-bangsa yang lain maju. Oleh karena itu, dengan belajar bergabung di pesantren ini maupun Sekolah Tinggi Filsafat ini, kita dibekali dua pengetahuan sekaligus, ilmu-ilmu barat dan timur, ilmu-ilmu akhirat dan ilmu profan sebagai bekal kelak menghadapi, bersosialisasi, dan merebut kemajuan, mengubah mindset, mengubah status kita dari bangsa yang terbelakang yang mundur menjadi umat yang maju, berperadaban, menjadi mercusuar ilmu, dan kelak puncaknya kita menjadi bangsa yang maju.